Gerakan Rakyat Indonesia Baru atau GRIP Jaya kembali menjadi sorotan publik. Organisasi masyarakat yang dibentuk oleh Rosario de Marsal alias Hercules, mantan preman penguasa Tanah Abang Jakarta ini, lagi-lagi memenuhi ruang pemberitaan. Musababnya adalah perlawanan TS, Ketua GRIP Jaya Harjamukti Depok, kepada aparat yang diikuti perusakan dan pembakaran mobil oleh para pendukungnya. TS harus berurusan dengan polisi lantaran melontarkan ancaman dan penganiayaan. Kapolres Depok, Kombes Abdul Waras, memaparkan awal mula kasus tersebut dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada 21 April 2025. Ia menjelaskan, TS bersama pendukungnya menghalangi pegawai PT PP Properti yang akan melaksanakan pemagaran di Kampung Baru, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Penghalang itu bukan hanya ancaman lisan, tapi sampai terjadi penembakan. TS melakukan tembakan sebanyak 3 kali yang mengenai kaca ekskavator, hingga menyebabkan kaca pecah dan mengenai kaki dari operator alat berat tersebut. Lantaran perbuatannya itu, TS dipanggil polisi atas dasar laporan masyarakat, namun tidak pernah digubris dan kerap berlindung di balik ormas GRIP Jaya. Polisi pun tidak tinggal diam. TS dijemput ke rumahnya hingga terjadi perusakan dan pembakaran mobil polisi pada 18 April 2025. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mengapresiasi kinerja polisi dalam menegakkan hukum melalui tindakan-tindakan tegas sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman. Menurutnya, hal itu sejalan dengan spirit dibentuknya Satgas Anti Premanisme yang diinisiasi Deddy pada Maret 2025. Pembentukan Satgas Anti Premanisme adalah sebuah langkah bagaimana rasa takut masyarakat hilang, yang ada adalah rasa nyaman dan rasa aman. Sehingga tindakan-tindakan aparat diperlukan sikap-sikap lugas dan berani untuk melakukan tindakan-tindakan preventif agar kegiatan yang meluas tidak terjadi. Deddy menegaskan, negara tidak boleh kalah oleh aksi premanisme yang dilakukan pihak manapun. Hukum dan kedamaian harus dijunjung tinggi hingga masyarakat benar-benar merasa aman dan nyaman. Namun, sikap Deddy Mulyadi itu mendapat respon sumbang dari Razman Nasution, juru bicara Ketua Umum GRIP Jaya, Hercules. Dalam konferensi pers di Medan pada 22 April 2025, pengacara berbadan Tambun itu mengingatkan Deddy agar tidak mengusik GRIP. Razman mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan penangkapan TS dan beberapa kader GRIP Jaya di Depok. Namun, ia menyesalkan pernyataan Deddy Mulyadi yang menurutnya seolah-olah sangat sinis terhadap ormas. Sebelumnya, Ketua GRIP Jaya Jawa Barat, Gabriel Alexander Etwiori, melayangkan kritikan kepada Deddy Mulyadi melalui rekaman video yang menyebar di media sosial. Menurutnya, pernyataan Deddy soal premanisme menyesatkan dan membuat stigma negatif ormas. Padahal, kata Gabriel, ada banyak preman di birokrasi yang semestinya jadi perhatian Deddy Mulyadi. Menurutnya, tidak semua birokrat, termasuk bupati dan gubernur, kelakuannya benar. Ia menyayangkan stigma preman kerap dialamatkan kepada ormas, padahal birokrasi pun tak kalah banyak. Gabriel menegaskan, para oknum birokrat adalah preman berdasi yang kelakuannya lebih sadis lantaran memakan uang rakyat. Kendati terbilang ormas baru, GRIP Jaya yang didirikan pada 2011 berhasil melebarkan jejaringnya hingga ke hampir semua pelosok negeri. Organisasi ini dibentuk untuk memobilisasi jaringan massa demi memenangkan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014. GRIP Jaya adalah satu dari ratusan ribu ormas yang tumbuh subur di Republik ini. Berdasarkan data Kemendagri pada 5 Maret 2024, ada 554.692 ormas di Indonesia yang menyebar hingga ke pelosok negeri dan paling banyak di Pulau Jawa. Tumbuh suburnya ormas itu linear dengan aksi-aksi premanisme yang mengganggu ketertiban masyarakat hingga mengoyak dunia usaha. Salah satunya seperti yang disampaikan Wakil Ketua MPR, Edi Suparno, melalui akun Instagramnya pada 22 April 2025.
Menurutnya, sempat ada tindakan premanisme yang terjadi di Subang, tepatnya terkait pembangunan pabrik mobil listrik asal Cina BYD. Ia menyesalkan pembangunan pabrik tersebut diganggu oleh ormas dan mendorong pemerintah untuk tegas dalam menindak aksi-aksi premanisme. Pesan senada disampaikan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Epita Nursanti. Ia mengaku resah dengan banyaknya ormas dan mendesak aparat untuk menindak tegas mereka jika melakukan pelanggaran hukum. Politikus PDI Perjuangan ini pun mengingatkan Polri untuk tidak kompromi pada aksi-aksi premanisme yang mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Terkait tindakan premanisme dalam pembangunan pabrik mobil listrik di Subang, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menepisnya. Ia mengatakan informasi yang disampaikan Wakil Ketua MPR Edi Suparno merupakan cerita lama. Menurut Deddy, polisi sudah melakukan penindakan dan penanganan terhadap mereka yang melakukan aksi premanisme di tengah pembangunan pabrik mobil listrik asal Cina itu.